Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din wa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil adada khalqi ta'ala wa rida nafsih zinata arsyi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda yahya qayyim rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah, jemaah kekasih Allah, jemaah pilihan Allah, jemaah pencinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jemaah salat fajar, salat subuh, Masjid An-Nur, lingkungan 8 Dalam Lidang. Nikmat yang tidak dapat dibayar, tidak dapat diimbangi dengan harta benda. Nikmat berada di rumah Allah di pagi hari, nikmat salat subuh, nikmat bertazkirah subuh di pagi hari. Dalam hadis dinyatakan, orang yang datang ke masjid di pagi hari untuk mengajar atau belajar, sama nilainya dengan melakukan ibadat haji yang sempurna. Subhanallah. Kalau kita pergi haji, belum tentu sempurna hajinya. Mungkin banyak kekurangannya di sana sini. Tapi kalau datang di pagi hari ke masjid, menyampaikan ilmu, mendengar ilmu, nilainya seperti hajin taman hijjatuhu, katanya. Seperti orang melakukan haji yang sempurna ibadah hajinya. Jadi kita bisa meraih nilai ibadah haji setiap pagi. Alhamdulillah, tadi kita bersama surah Luqman. Halaman 414. Quran untuk dibaca, Quran untuk dilihat artinya, Quran untuk disingkap maknanya, Quran untuk disampaikan, Quran untuk diamalkan, Quran untuk pakaian, Quran untuk diperjuangkan. Kalau ada Quran di rumah tidak dibaca, berdosa orang yang di rumah itu. Kalau ada Quran di rumah tidak dipegang, yang lain dipegangnya berjam-jam, berdosa. Kalau ayah membiarkan anaknya, membiarkan istrinya, membiarkan ahli keluarga memegang, yang dipegang manusia yang lalai, media kelalaian dipegangnya, Quran tidak dipegangnya, berdosa. Meninggallah ayahnya, meninggalkan sunnah, kebiasaan yang jelek di keluarganya, dia mati, dosa tak mati. Dia mati, dosa tak berhenti. La haula wa quwwata illa billah. Kebanyakan manusia begitu sekarang, lalai. Di sini kita diingatkan tidak lalai ya. Kita ambil surah Luqman halaman 414, halaman maksudnya ayat 33 34. Kita ambil 2 ayat terakhir saja. Tadi kita baca dari ayat 31, 32, 33, 34 rakaat pertama. Kita ambil ayat 33, ya ayuhan nas. Allah memperingatkan manusia, ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas. Wahai umat manusia, ittaqu rabbakum. Takutlah kalian kepada Rabb. Dia Rabb pun biar dia tidak paham. Rabb pun dia tidak paham. Rabbun, Rabbi, Rabbuna dia tidak paham. Macam mana dia tidak takut? Dia tidak kenal Allah, macam mana dia tidak takut? Orang tak kenal, dia takkan takut. Kalau dia kenal, dia takut. Allah memanggilnya Allah Akbar, Allahu Akbar. Dia tidak kenal Allah. Kalau dia kenal Allah, dia akan menyahut, dia akan menjawab, dia akan mendatangi panggilan Allah. Kenapa manusia tidak mendatangi panggilan Allah? Dia tidak kenal. Karena ulama mengatakan, man arafa rabbahu faqad ahabbahu. Siapa yang kenal dengan Allah sebagai Rabb, dia pasti mencintainya. Kenapa tak datang ke masjid? Tidak kenal Allah. Kenapa di zaman dulu orang yang salat subuh di masjid melebihi orang yang sembahyang hari raya di zaman kita? Mereka kenal Allah.
Bila dengar Allah Akbar, mereka happy. Mereka gembira. Mereka senang. Sekarang tidak didengar Allah. Didengar oleh telinga kepalanya. Telinga hatinya mungkin tidak mendengar. Kalau didengar oleh telinga kepalanya. Telinga hatinya berarti dia faham. Allah yang mengisi aku hidup. Allah yang memberi aku nyawa. Memberi istriku nyawa. Memberi ahli keluarga aku nyawa. Allah yang kita tinggal di buminya. Mencari nafkah, mencari rezeki di buminya. Oksigen dia kasih, air dia kasih, matahari dia kasih. Fasilitas dia kasih. Dihimbau kita datang ke rumahnya untuk kepentingan kita. Kesenangan kita dunia akhirat. Tidak didengar. Berarti dia tidak takut kepada Allah. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum. Takutlah kepada Rabb. Rabb ini dia tak paham. Rabb itu menurut ulama, menurut tafsir, menurut kamus, maknanya lebih 10, Pak. Dia tak belajar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia tidak belajar. Yang dia tahu, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Itu terjemahan yang perlu direvisi. Terjemahan yang perlu disempurnakan, tidak sampai message. Kalau sampai message, sampai pesan, berarti dah faham. Ini tidak paham. Wahai umat manusia, takutlah kepada Rabb kalian. Wakhshaw, risaulah. Yauman, menghadapi suatu hari. Hari kiamat maksudnya itu, Pak. Takutlah kepada Allah. Risaulah menghadapi hari kiamat. La yazi walidun. La yajizi walidun aw waladih. Ayah tidak bisa membela anak di sana. Di dunia ayah sibuk mengurus anak. Sibuk macam mana anak supaya sukses. Mulai daripada prasekolah, PAUD, TK, SD, dan seterusnya, sampai dia ke universitas. Sampai dia carikan jodohnya yang terbaik. Sibuk mengurus anak. Di sana, la yajzi walidun an waladih. Si ayah tidak bisa membela anaknya. Wala mauludun huwa jazin an walidi syai'a. Si anak juga tidak bisa membela ayahnya. Sedikit pun tidak bisa. Apa pun tidak bisa dibantu di sana, Pak. Mau menyelamatkan anak, mau menyelamatkan keluarga sekarang, dibawa anak ke masjid. Kalau kita pergi ke komunitas yang maju, Pak ya, kita mesti berjalan ya. Jauh berjalan banyak dilihat. Kalau kita pergi ke komunitas yang maju, 40% masyarakat ke masjid. Suami ke masjid, istri ke masjid, anak, menantu, cucu dibawa ke masjid. Ini komunitas yang banyak pondok, banyak kiai, banyak syekh, banyak buya. Mana buya di masjid? Mana ustaz di masjid? Tidak takut. Kenapa? Tak mendalam pengetahuannya. Takutlah kalian kepada Allah. Takutlah menghadapi hari kiamat. Takutlah menghadapi hari kiamat yang si ayah tidak bisa membela anaknya. Si anak juga tidak bisa membela ayahnya. Di dunia mati-matian mengurus anak sehingga lupa kepada Allah. Mencari rupiah tidak lupa. Mencari jannah lupa. Mencari keselamatan, mencari surga lupa. Menghindari neraka tak lupa. Media yang banyak dipegang jemaah, media yang menjebaknya, menjeratnya ke neraka. La ilaha illallah. Media yang menghapuskan nilai ibadatnya. Setiap kali terlihat benda yang dilarang Allah, terhapus pahalanya, terhapus pahalanya, terhapus pahalanya. Habis licin. Tidak ada yang tinggal. Apa tandanya banyak dosa? Susah nak ke masjid. Apa tandanya banyak dosa? Susah nak pegang Quran. Apa tandanya banyak dosa?
nggak mau menambah ilmu. Kalau dia menambah ilmu, dosanya hanyut. Orang yang duduk dalam majelis ilmu, dia menghanyutkan dosa. Apa tandanya dosa sudah berhasil dihapus? Sudah tobat kepada Allah? Apa tandanya dosa sudah dipadam, dihapus, di-delete? Ringan berbuat taat. Ringan langkah ke masjid. Cepat tangannya memegang Al-Quran. Happy dia memegang Quran. Kata Imam Hasan Basri, Anda mau tahu status Anda, katanya, peganglah Quran. Imam Hasan Basri, ulama senior, ulama tersohor yang berjumpa dengan sahabat, tak berjumpa dengan Nabi. Ulama yang top dalam kumpulan ulama tabi'in mengatakan, kalau Anda ingin tahu status Anda, peganglah Quran. Katanya. Enak enggak baca Quran? Ada koneksi tak? Ada jaringan tak? Alhamdulillah. Pujilah Allah. Kalau Anda pegang Quran, enggak ada koneksi, enggak enak. Sakit kepala, berair matanya. Ada dulu kawan di kampung. Dia cerita sama ustadz di kampung. Zaman dulu yang orang baca surat kabar ya. Belum ada HP. Dia cerita sama kawannya, saya ustadz katanya, kalau baca surat kabar dari kulit ke kulit, tahan saya berjam-jam. Membaca Al-Quran, 5 menit berair mata saya. Kalau baca Quran bisa berjam-jam. Baca Al-Quran 10 menit tidak tahan. Kata Imam Hasan Basri, nak tahu status Anda, nak tahu keadaan Anda nanti dalam kubur, semua kita akan masuk kubur, semua kita akan diinnalillahkan, di bahasanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, katanya. Nak tahu status kita di dalam kubur, kata Imam Basri rahimahullah, Imam Hasan Basri rahimahullah mengatakan, cobalah pegang Quran. Enak tak katanya? Alhamdulillah. Kalau enggak enak, pegang Quran, sehalaman enggak bisa dibacanya. La ilaha illallah. 5 menit pun susah. Kata Imam Hasan Basri, Anda belum punya hati lagi. Mintalah kepada Allah dikasihnya Anda hati. Hati yang mau dengan Al-Quran, itulah yang dicari. Itu yang ditarget. Kalau tidak mau baca Quran, carilah hatimu, mintalah hatimu kepada Allah. Ya Allah, aku belum punya hati lagi Allah. Ternyata aku tidak bisa berinteraksi dengan kalam suci-Mu ya Allah. Tolonglah ya Allah. Kata Imam Hasan Basri ya. Risaulah menghadapi hari yang si ayah tidak bisa membela anaknya. Anak tidak bisa membelanya. Syai'an sama sekali tidak bisa. Ingin membela di dunia ini, ajar anak Quran, ajar anak agama, bawa anak ke masjid, didik anak salat sunat di rumah, didik anak tahajud, bangunlah. Ada cerita seorang anak dalam bukunya ada Pak ya. Cerita seorang anak yang terdidik, sembahyang berjamaah, tidak tinggal, sembahyang sunat, tidak tercicir. Rajin tahajud, rajin Quran. Tiba-tiba pendek usianya, masih kelas 2 SMA kalau di Indonesia. Pendek umurnya, tercium dia surga sebelum ruhnya dicabut. Dia bilang sama ibunya, lihat ibunya risau melihat anaknya yang sudah gawat, ada masalah kesehatan. Anak ini jelas tidak lama lagi usianya, tidak lama lagi umurnya. Dilihatnya ibunya nangis, bapaknya nangis. Iya, emak tak usah nangis lah. Saya sudah tercium bau surga. Anak ini sebelum ke masjid subuh, dibangunkannya ahli keluarga semua. Tidak boleh tidur waktu azan berkumandang. Itu amalannya. Sejak dia balik, dia meninggal di usia kelas 2 SMA. Berarti sudah 5 tahun sekolah menengah.
menengah bawah 3 tahun, menengah atas 2 tahun. Sejak dia usah balik, tidak dibolehkannya ada keluarga yang tidur waktu subuh. Sebelum azan berkumandang, dibangunkannya. Tiba-tiba pendek usianya, tercium bau surga sebelum meninggal. Ada cerita di sini Pak ya. Cerita ini perlu dimiliki oleh keluarga yang ingin membawa anaknya ke surga. Yang dirinya ingin ke surga. Pas ruhnya mau dicabut, dia masih ngomong lagi di ruang UGD, di kamar ICU. Dia panggil dokter, tak usah diurus saya lagi. Satu saja permintaan saya, katanya, tolong panggil ayah dan ibu ke sini. Aku sebentar lagi akan menghembuskan nafas terakhir. Aku ingin pamitan, ucapkan selamat tinggal sama berpisah dengan ayah ibunya. Datanglah ayah ibunya, dia pun ya, ayah, emak, maafkan saya akan pergi untuk selama-lamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Didengar oleh kedua orang tuanya dengan jelas, didengar oleh dokter yang bertugas, didengar oleh juru rawat. Dia pun meninggal dunia. Apa amalannya antara lain? Tidak dibolehkannya keluarga tidur waktu azan berkumandang. Sebelum dia ke masjid, semua ahli keluarga sudah bangun dari tidur. Subhanallah, aja ada cerita di sini Pak ya. Cerita anak yang sukses, anak jannah yang tercium bau surga sebelum meninggal. Cerita tercium bau surga ini sudah langka ceritanya. Tapi zaman Nabi ada sahabat sudah tercium bau surga, sudah tercium bau surga. Mudah-mudahan itulah tadi ayat 32 Pak ya. Jangan katanya tertipu dengan kehidupan dunia, jangan ditipu oleh setan. Itu ujung ayat. Takutlah kepada Allah, risaulah menghadap hari kemudian, si ayah tidak bisa membela anaknya, anak tidak bisa membantu ayahnya, janji Allah itu pasti benar, kamu jangan ditipu oleh dunia, jangan ditipu oleh setan. Ayat 23. Di sini dunia banyak, setan apalagi. Selagi ini dipegang, orang tua hidupnya akan tertipu. Selagi dia memegang media genggaman yang namanya HP, media sosial, tidak dipegangnya Quran tidak dipegang, yang dipegang adalah kegemaran setan iblis, dia akan tertipu. Ayah tertipu, ibu tertipu, meninggallah ayah, meninggallah ibu, meninggalkan dosa yang bertimbun, yang berpanjangan di kalangan keluarganya. Itulah keadaan mayoritas manusia. Kalau kita tidak bersama Al-Quran, tidak dekat dengan Allah, kita akan hanyut dalam era globalisasi, era digital, era yang dosa depan mata, dosa di ujung jari. Hati-hati Pak ya. Jadi surah Al-Quran ini memperingatkan kita agar tidak lalai dan tidak tertipu. Mudah-mudahan kita dengar dengan baik. Belum lagi disorot ayat 34 lagi, ayat terakhir baru satu ayat saja yang kita coba mengupasnya. Ayat 33 surah Luqman halaman 414 Kalau ada masa kita akan lanjutkan di hari lain. Jazakumullah, inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.